welcome back to my channel. Hai guys. Nah, pada kesempatan kali ini aku mau share gimana cara belanja di Taobao. Jadi di video kali ini durasinya agak panjang ya, karena aku mau kupas tuntas gimana cara belanja di Taobao dari mulai belanja sampai penerimaan barang ya. Jadi tutorialnya itu nggak setengah-setengah. Jadi aku bener-bener nunggu sampai barangnya itu sampai di gudang, terus sampai ke rumah gitu ya guys. Pokoknya ini tutorial super lengkap. Oke guys, yuk kita simak bareng-bareng gimana proses kita belanja di Taobao. Stay tune. Nah, oke guys, sekarang aku mau share bagaimana cara kita belanja di Taobao ya. Nah, untuk aplikasinya aku kasih lihat aplikasinya itu seperti apa. Kalian bisa cari di Play Store ya. Nah, aplikasinya itu Taobao. Nah, ini Taobao ya, yang ini ya. Yang ini kita download. Setelah download kita langsung open aja, kita lewat depan aja ya. Jadi aplikasinya itu seperti ini, kita buka. Nah, setelah dibuka ini langsung masuk ke menu utama. Jadi nanti masuknya itu seperti ini langsung. Nah, untuk pencarian ini menu utama ya. Nah, untuk mencari produk yang kalian mau, kalian bisa menggunakan bahasa Inggris ya. Nah, jadi kalian bisa menggunakan bahasa Inggris untuk mencari produk yang kalian inginkan. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini semuanya nanti akan keluar. Pokoknya dia tahu, walaupun kita menggunakan bahasa Inggris, mereka tahu gitu. Cuman aku nggak tahu kenapa di aplikasinya tuh semuanya bahasa Chinese ya. Jadi bahasanya itu memang nggak bisa diubah. Nah, seperti ini untuk pencariannya. Oke, contoh, aku kasih contoh kayaknya baju aja ya. Kayak baju kan harus ada size, harus ada ininya ya. Nah, jadi untuk contoh aku kasih lihat baju. Kita klik aja bagian baju yang ini aja. Nah, contohnya baju. Nah, untuk misalkan kalian mau belanja gitu di dalam satu toko, kalian cari aja, klik aja yang bagian ini. Ini nanti dia akan masuk ke tokonya dia. Jadi satu toko aja gitu. Nah, jadi ini dalam satu toko ya. Kalau kalian nggak mau ribet gitu, jadi kalian belanja di dalam satu toko biar nggak nunggunya terlalu lama gitu. Jadi ini belanja di satu toko kayak gitu, oke. Dan kalau kalian mau chatting, mau nanya size, misalkan kalau aku beli meja atau beli sebuah lemari gitu, aku bisa suruh orang untuk buatin aku size yang aku mau gitu. Nah, kalian klik aja di sini. Nanti dia ada bagian chat room. Nah, di sini klik aja di sini kalau misalkan kalian mau chat sama penjualnya. Jadi bisa nanya ukuran atau nanya, kalau aku biasanya beli kayak lemari apa gitu, pengen yang pokoknya ukuran yang kita mau gitu. Kalau misalkan dia nggak ada, kita bisa chat sama dia langsung, tanya gitu. Dan untuk lihat reviewnya dia bagus atau enggak, kalian bisa klik di bagian sini. Nah, bagian sini tuh untuk hasil reviewnya. Nah, seperti ini reviewnya, biasanya ada fotonya juga ya. Cuma yang ini kayaknya nggak ada fotonya. Ada nih, ada fotonya. Jadi hasil review nih, hasil reviewnya tuh seperti ini. Nah, kalian tinggal cek aja ya. Oke. Nah, kalau kalian maksudnya kalian mau belanja di berbagai toko gitu, kalian boleh masukkan ke keranjang dulu yang sebelah sini. Ini masuk keranjang ya, nggak langsung beli gitu. Jadi dikumpulin dulu di keranjang, nanti baru sekalian beli gitu. Nah, kalau yang bagian sini tuh langsung beli, jadi langsung beli satu gitu.
Tapi kalau aku biasanya dikumpulin dulu di keranjang. Nah, kita coba masuk keranjang ya. Nah, cara masuk keranjang, nah ini yang aku mau share ya. Jadi cara pilih size-nya itu kalian mau warna yang mana, klik aja size-nya di bagian bawah, mau berapa gitu, tinggal klik di bagian sini aja. Oke. Nah, kita coba size M. Kita coba ya. Nah, ini masuk ke keranjang. Oke, setelah itu bagian keranjangnya juga aku pengen share karena keranjangnya juga beda ya. Jadi di bagian keranjang itu, bagian sini atas, perhatikan ini. Nggak bisa di itu ya. Nah, bagian sini itu dia minimal di dalam keranjang itu 120 barang guys. Nah, ini aku udah ada 95 barang. Jadi kalau udah 120 barang itu mereka udah nggak bisa tambah lagi. Jadi udah nggak bisa masukin sesuatu ke keranjang lagi. Nah, untuk cara edit di keranjang ini, cara editnya klik bagian sini. Ini yang paling ujung sini. Nah, kita klik. Nah, barang-barang yang kita udah nggak mau, nggak penting gitu, kita nggak butuh. Nah, ini aku contohkan ini ya. Nah, ini aku bikin contoh aja. Ini nggak perlu, nggak butuh, jadi kita hapus. Kita mau hapus bagian sini ya, maksudnya dikurangin barangnya biar kita bisa milih barang yang lain gitu. Nah, ini udah nggak butuh. Nah, hapusnya itu yang ini, kita hapus bagian sini ya. Kita hapus. Sekarang 95 kan. Nah, kita hapus 12 barang. Bagian sini klik. Nah, tinggal 83 barang. Oke, sekarang kita matikan bagian sini. Harus dimatikan lagi ya. Nah, kita matikan. Nah, kalau kalian mau beli sesuatu, nah ini kan dari berbagai-bagai toko tuh. Nah, kalian misalkan beli ini. Nah, oke, ini sekalian buat contoh aja, aku mau beli meja ini karena aku juga memang butuh meja ini ya. Jadi ini sekalian buat contoh gimana cara belinya. Nah, ini kita klik, terus kita masuk ke bagian sini. Nah, ini kalian boleh pilih, bisa ambil sendiri atau dikirim ke rumah. Kalau aku biasa, nah yang bagian sini tuh kirim ke rumah ya. Nah, yang bagian sini diambil sendiri ke lokasi pengambilan terdekat kalian gitu ya. Tapi kalau aku biasanya dikirim ke rumah langsung ya, karena aku nggak mau repot, jadi aku mau langsung ke rumah aja gitu. Nah, kalau yang ini kalian bisa ambil di tempat area terdekat pengambilan di area kalian masing-masing gitu. Nanti dia akan kasih tahu area mana yang paling dekat kalian gitu. Nih guys, klik yang ini ya. Ini untuk pengambilan sendiri. Oke, kita klik ke dalam. Nah, setelah klik ke dalam, kalian klik bagian ini. Nah, di sini nanti akan dikasih keterangan kayak gini ya. Jadi kita tinggal pilih area mana yang paling dekat sama kalian. Nah, ini untuk jamnya juga dari jam 12, kalau hari Sabtu Minggu ya 12 sampai jam 8 malam ya. Ini Cainiao ya. Ada juga yang ini. Jadi pokoknya dia ada beberapa cara untuk ngirim ke area kita. Ada kantor pos juga, ini kantor pos ya. Kalau kantor pos biasanya dia kasih surat ke pos rumah kita. Setelah itu ada surat itu kita baru bisa ambil ke kantor posnya. Itu pengalaman aku waktu ambil di kantor pos. Jadi tukang posnya itu nganter kayak surat kecil gitu ke rumah kita, kayak kode pengambilan gitu ya. Nanti kita ambil surat itu untuk ambil barang kita di post office gitu. Nanti dia akan share sendiri dari alamat kalian, jadi alamat kalian di area mana, dia akan kasih tahu area mana paling dekat. Nah, ini paling dekat adalah 830 meter dari rumah aku ya. Nah, kalau kalian pengen tahu, kita klik ke dalam.
kita klik ke dalam, areanya itu di sebelah mana, dia akan kasih mapsnya ya. Nah, jadi ada mapsnya di sini. Nah, seperti ini areanya tuh di sekitar sini kayak gitu guys. Pokoknya di situ ada mapnya ya. Seperti itu. Oke, ini untuk pengiriman dari Chanio, Post Office dan for APX ya. Ada satu lagi yaitu adalah Sunfong atau SF Express yang juga rekomen banget ya. Kalau aku biasanya pakai yang paling atas karena aku nyampe rumah langsung, jadi aku pakai yang Chanio yang paling atas ya. Nah, kalau yang untuk Sunfongnya kita pilih yang bagian bawah. Nah, ini yang 23 yen ya. Ini untuk yang Sunfong. Oke, setelah itu kita klik bagian sini. Oke, ini untuk pengambilan di area sama aja sih, kita areanya ditentukan dengan alamat kita ya. Jadi ini udah direkomendasikan alamat yang paling terdekat. Mau pilih ambil ke kantor atau pilih ambil di locker gitu ya. Nah, ini untuk lokernya. Ini semua locker dari yang dekat sampai yang jauh ya. Nah, ini untuk kantornya seperti itu guys. Kantornya buka jam 11 sampai jam 10 malam. Ada jamnya juga di situ ya, tertera jelas ya. Oke, sekarang kita lanjut ke pembeliannya guys. Gimana cara belinya? Nah, ini aku dapat diskon $30 ya, 30 yen ya. Nah, untuk pembayaran kalian bisa pilih aplikasi ini. Kalau aku biasanya pakai credit card dan aku nah ini untuk bagian credit cardnya ya. Kalau aku pribadi aku belum pernah pengalaman pakai aplikasi lain. Nah, ini untuk memasukkan kredit cardnya itu di sini. Nah, ini untuk memasukkan kartu kreditnya ya. Cuman kalau pengalaman pribadi aku memang belum pernah menggunakan aplikasi lain. Jadi kalau pakai Alipay aku kurang tahu ya. Kayaknya sih harus top up dulu di 7-Eleven kayak gitu, baru bisa bayar kayak gitu guys. Aku kurang tahu ya bagian sini, karena aku sendiri pakai kartu kredit gitu guys. Cuma kartu kredit aku memang terkonek dengan Alipay Hong Kong gitu. Jadi aku kurang paham kalau langsung pakai aplikasinya tanpa kredit gitu ya. Oke, sekarang kita coba beli. Nah, kita beli bagian sini ya. Klik bagian sini. Kita tunggu sebentar ya. Oke, ini pakai fingerprint langsung. Nah, ini udah kebeli ya, udah oke ya. Tinggal nunggu pengiriman aja. Aku akan share bagaimana cara mereka kirim barang ke kita gitu ya. Dan ini adalah bagian chatroom, jadi kayak bagian pemberitahuan kayak gitu. Kalian nggak usah pikir yang lain. Jadi kalian fokus sama yang ini. Jadi pemberitahuan ini. Nah, pemberitahuan ini tuh paling penting karena dia akan kasih tahu kalau barang kita udah mulai dikirim, udah sampai mana gitu. Kalian bisa cek di bagian sini gitu guys. Nah, ini aku kasih contoh, ini barang yang masih dalam perjalanan. Menurut aku enak banget. Enaknya gimana? Jadi walaupun kita belanja dari berbagai-bagai toko, mereka akan jadikan satu tempat di satu gudang. Nanti setelah sampai di satu gudang, mereka akan kasih pemberitahuan lagi barang kita udah sampai kayak gitu. Nah, bagian sini yang paling penting ya. Jadi kalau yang SMS tadi kita buka udah seperti ini, nah berarti barang kita itu udah sampai di gudang itu guys. Nah, ini aku belanja dari berbagai-bagai toko ya, jadi bukan dari satu toko.
dan ini udah sampai di satu gudang. Jadi dia cara ngirimnya itu dari semua toko dia taruh di satu gudang. Nanti setelah satu gudang kita baru bisa bayar untuk dikirim ke Hong Kong seperti itu. Nah, kalau yang untuk bagian sini ini belum nyampe, jadi dia masih dalam perjalanan. Nah, ini meja yang tadi aku beli ya. Nah, ini baru masih dalam perjalanan gitu, masih dalam proses ya. Kalau masih di bagian sini itu masih dalam proses, jadi belum sampai ke gudang. Pokoknya yang paling penting ini bagian 2 ini. Nah, yang bagian sini ini udah sampai di gudang. Jadi setelah sampai di gudang, dia kasih kita waktu 20 hari. Jadi selama 20 hari itu kita harus bayar terus untuk dikirim ke Hong Kong gitu. Jadi kayak bayar ongkos kirim gitu ya. Nah, ini aku ada yang udah tinggal 15 hari lagi. Jadi pokoknya selama 20 hari kalian boleh taruh di gudang itu, guys. Jadi ini bagian gudangnya ya. Nah, kalau lebih dari 20 hari dia akan kasih kayak ongkos tambahan gitu ya. Jadi selama 20 hari kalian boleh gitu. Misalkan lupa beli sesuatu gitu, cepet-cepet beli biar nanti bisa dikirim sekalian gitu, guys. Nah, jadi seperti itu, guys. Jadi di sini kita harus bayar ongkos kirim lagi. Jadi setelah barang yang kita order nyampe di sini, setelah nyampe sini nanti dia akan kirim ke gudang. Setelah gudang ya sini kita bayar lagi buat dijadikan satu. Nah, ini nanti akan dijadikan satu page gitu ya, satu bungkus gitu. Dan ini untuk belanja satu di sini itu bayarnya itu 33 yen, 33,50 yen ya. Jadi pokoknya kalau belanja di sini tuh dihitungnya per kilo. Jadi kalau belum lebih dari sekilo, jadi kalau beli sedikit gitu ya, misalkan beli satu gitu, bayarnya tetap segitu. Tapi kalau beli banyak, dia akan hitung per kilonya, guys. Nah, ini belanja sebanyak ini baru 37 yen ya, karena mereka hitung per kilo. Jadi mungkin barang sekilo lebih dikit aja gitu ya. Nah, setelah itu kita klik yang bagian sini untuk membayar ongkos kirimnya. Untuk bayar. Nah, setelah bayar kita akan disuruh milih mau dikirim kemana. Jadi ini kalau aku pilih ke alamat sendiri ya, jadi langsung sampai rumah. Jadi di sini keterangannya ada ya, jadi ambil sendiri ataupun diantar ke rumah gitu ya. Oke, sekarang kita bayar karena aku pilih ke alamat rumah. Jadi kita bayar aja langsung. Nah, ini totalnya segini ya. Nah, ini udah selesai transaksinya. Sekarang kita nunggu pemberitahuan dari dia. Oke, sekarang kita cek di bagian gudangnya lagi. Kita klik SMS yang tadi itu yang gambar mobil ya. Nah, ini udah kosong ya, udah kita bayar. Jadi tinggal nunggu mereka nyampe aja. Dan ini yang mejanya itu masih dalam proses, jadi kita nunggu dia sampai di gudang dulu baru kita bisa bayar ongkos kirimnya, seperti itu, guys. Jadi ada dua pembayaran ya, jadi pembelian sama ongkos kirim gitu ya. Oke, sekarang kita cek. Pokoknya ini ya, SMS ini yang paling penting, yang lain nggak usah diperdulikan. Nah, ini mejanya udah ada pemberitahuan. Dan ini adalah barang yang kita beli kemarin. Sekarang kita tinggal nunggu dia sampai aja ya. Nah, ini pokoknya pemberitahuan kalau barang kita dalam perjalanan ataupun. Nah, ini yang untuk bagian kotak ini, SMS kotak seperti ini. Jadi barang sudah sedang dikirim ya. Jadi sudah dibungkus, sudah sedang dalam perjalanan ke sini, ke rumah gitu ya. Nah, kita bisa cek yang kotak tadi ya. Ini barang yang kita beli kemarin ya. Jadi biasanya dia tuh satu SMS itu dalamnya isi berapa, kalian bisa cek ya. Jadi ini contoh barang yang aku beli. Nah, jadi cara ceknya itu seperti apa? Jadi ini satu bungkus ya, satu SMS ini satu bungkus. Nah, ini barang yang kemarin kita order ya. Jadi dalamnya ada 7 barang.
Ini barang udah sampai. Jadi satu SMS ini kita lihat dalamnya ada berapa barang. Kita cek aja benar atau enggaknya gitu ya. Nah, seperti itu guys. Nah, ini hari kedua kita dapat SMS barang kita sudah dalam perjalanan ya. Ini kita dapat SMS lagi. Nah, sekarang SMS-nya adalah barang kita sedang dalam perjalanan. Jadi sudah dibungkus, sudah sedang on the way ke sini ya. Ini biasanya memakan waktu 2 sampai 3 hari baru nyampe ya, guys. Oke, nanti kita cek reviewnya, oke? Nah, ini dia guys paketan yang kemarin kita beli. Kita mau unboxing sekarang paketannya benar atau enggak ya. Jadi 2 hari setelah pembayaran dia akan nyampe ke rumah langsung. Karena aku pilih yang kirim ke rumah langsung, jadi memang dia antarnya langsung ke rumah ya. Oke, sekarang kita unboxing moldnya ya. Jadi aku mau gunakan ini karena aku mau bikin kue bulan, jadi aku memang butuh ini secepatnya, makanya aku check up dulu ya. Nah, ini dia guys barang yang kemarin kita order ya. Oke, sekian dan terima kasih. Ini video tutorial belanja di Taobao dari saya. Kalau ada pertanyaan boleh komen di bawah. Insya Allah kalau aku bisa bantu, aku akan bantu jawab. Oke, thank you. Thanks for watching. See you on next video. Bye bye.